Halo semua, di sini kami akan membahas tentang hak asasi manusia nih, atau yang kita kenal dengan HAM. Nah, berbicara tentang HAM, pernahkah kalian membaca berita mengenai kasus Munir ataupun tragedi 98? Mendengarnya saja kita sudah tidak asing, selalu dijumpai dan ada di kehidupan sehari-hari. Namun tahukah kalian apa itu HAM? Hak asasi manusia atau yang biasa kita kenal HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. HAM ini selalu berlaku kapanpun dan dimanapun serta bersifat universal. Nah, adapun menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Lalu dalam HAM, adapun terdapat macam-macam HAM diantaranya. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights. Contohnya kebebasan memeluk agama. Kedua, hak asasi ekonomi atau property rights. Contohnya hak memiliki sesuatu. Yang ketiga adalah hak mendapat perlakuan yang sama atau rights of legal equality. Contohnya hak memiliki fasilitas yang sama. Yang keempat, hak asasi politik atau political rights. Contohnya hak memilih. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya atau social and cultural rights. Contohnya hak memperoleh pendidikan. Selain dilihat dari bidangnya, ada pun macam-macam HAM yang dapat kita lihat sifatnya, di mana terdapat hak asasi manusia klasik, yaitu hak yang timbul dari keberadaan manusia, contohnya hak hidup dan beragama. Ada pula hak asasi sosial, yaitu hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, contohnya hak memperoleh suatu pendidikan. Di awal, kita sudah membahas tentang pelanggaran HAM. Namun, apakah pelanggaran HAM itu? Berikut penjelasannya. Kita dapat katakan, jika HAM seseorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai dicabut atau diabaikan, maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM. Nah, sekarang udah jelas kan apa itu pelanggaran HAM? Lalu, apa saja pelanggaran HAM itu? Pelanggaran HAM biasanya terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama, bentuknya ringan atau yang biasa kita sebut diskriminasi, di mana tidak mengancam nyawa tapi merugikan orang tersebut. Contohnya perlakuan tidak adil dalam persidangan, tidak mendapat layanan pendidikan dan kesehatan yang sejajar, dan tidak mendapat keadilan sosial di tengah masyarakat. Yang kedua, bentuknya berat atau kita sebut penyiksaan, yang mengancam nyawa seseorang bahkan mengakibatkan kematian. Contohnya perampokan, penganiayaan, penyanderaan, ataupun pembunuhan. Contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Pertama, kasus pembunuhan Munir, pembunuhan Marsinah, penculikan aktivis 1997, penembakan mahasiswa Trisakti, dan peristiwa Tanjung Priok. Pelanggaran HAM disebabkan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah pelanggaran yang berasal dari diri si pelaku. Faktor internal contohnya adalah sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran, dan sikap cuek. Nah, selain faktor internal, datang juga faktor eksternal. Adapun faktor eksternal ialah faktor pendorong pelanggaran HAM dari luar, meliputi pertama, penyalahgunaan kekuasaan, kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum, ketiga, penyalahgunaan teknologi, dan keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah peran seperti apa sih yang harus kita tegakkan dalam masyarakat? Secara individual, masyarakat dapat melakukan yang pertama ialah berperilaku sesuai dengan nilai-nilai HAM. Yang kedua, berusaha memahami berbagai instrumen HAM dan membagikannya. Yang ketiga ialah kebijakan HAM dan pelanggaran HAM, di mana kita harus memahaminya dan membagikannya, melibatkan diri dalam kelompok minat yang bertujuan untuk studi HAM, dan terus serta membangun opini publik. Nah, kemudian muncul pertanyaan seperti berikut. Lalu bagaimana cara mencegah terjadinya pelanggaran HAM tersebut? Nah, ada dua cara pencegahan pelanggaran HAM. Yang pertama ialah langkah secara politis, misalnya dengan keluarnya Kepres nomor 50 tahun 1993 dan Kepres nomor 181 tahun 1998. Yang kedua, secara yuridis, yaitu dengan melakukan penuntutan di muka pengadilan. Nah, kesimpulannya HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi karena HAM merupakan bagian dari manusia secara mendasar. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, sampai asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun memiliki hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Sekian dari kami, terima kasih.